Pertama, poin A bertanya bahwa berapa banyak state yang di situ. Karena state space-nya semua posisi di aksis X dan Y di pesawat, ya semua yang diwarnai di dalam warna merah ini adalah semua state yang memungkinkan. Poligon-poligonnya tidak terikut karena itu adalah sebuah rintangan untuk pesawatnya dan ya pesawatnya nggak bisa masuk ke dalam rintangan tersebut. How many paths are there to the globe? Berapa banyak jalan? Ini bisa bisa jadi hampir tidak terbatas karena contohnya bisa jadi pesawatnya muter-muter dulu di poin startnya atau muter-muter dulu di poin goalnya atau muter-muter juga di tengahnya. Itu bisa jadi dia udah mau ke finish balik lagi ke start baru balik lagi ke finish, jadi sangat banyak, hampir tidak terbatas. Di sini soalnya minta jelaskan kenapa jalan terdekat antar satu sudut dari satu poligon ke sudut yang lain mesti terdiri dari rangkaian garis lurus. Ya, karena garis lurus adalah sebuah uh, sebuah bentuk yang memakan jarak yang tersingkat dibandingin misalnya garisnya lekuk-lekuk, makanya kita menggunakan garis lurus. Kalaupun misalnya nggak memungkinkan untuk tarik garis lurus dari satu sudut ke sudut yang lain, misalnya ada hambatan, kita tarik dulu garis lurus sampai bisa memungkinkan kita menarik garis lurus ke tujuan kita. Contohnya bisa dilihat di gambar ini, di mana idealnya kita jalan kita ini yang kita tempuh adalah garis warna hijau, tapi banyak rintangan di situ, makanya kita tarik rangkaian garis-garis lurus untuk menghindari berbagai hambatan untuk menuju titik goal kita. Baru di sini juga ditanya define a good state space. Coba definisikan state space yang lebih mantap lah dibandingin state space dari soal A yang sangat lebar. Jadi mungkin state space-nya karena kita mengacu pada sudut-sudut, bisa jadi kita ambil state space-nya adalah semua sudut-sudut poligon. How large is this state space? Berapa besar state space ini? Ya kita hitung aja sudut-sudut poligon yang ada di sini, bisa kita hitung totalnya ada 33, dan kita anggaplah start sama goalnya adalah sebuah sudut juga, ditambah 2, jadi total ukuran state space-nya adalah 35. Jadi untuk pertanyaan C diminta bikin semacam pseudocode lah ya untuk menemukan solusinya ke finish lah di sini. Jadi untuk pseudocode-nya saya ambil dari contohnya yang dari buku untuk graph search dari figur 3.7. Di sini kan function graph search. Jadi initialize of frontier di sini maksudnya ya apanya lah, using the initial state of the problem. Jadi initial state-nya posisinya masih di start, di start, dan kita mau cari cara gimana caranya menuju ke finish. Jadi initialize export set to BNT. Jadi di sini belum ada kemana-mana lah ceritanya. Jadi sekarang kita mau tengok if the frontier is empty then return failure. Jadi maksudnya biar nggak nge-stuck dia di jalan buntu, use a leaf node and remove it from the frontier. Maksudnya kalau udah pernah ke situ, kita remove from the frontier if the node contains a goal state, then return the corresponding solution. Jadi kalau misalnya udah sampai dia di goalnya, ya udah selesai lah, add the node to the export set. Jadi kalau udah pernah ke satu titik, dia akan ya, ditandai lah di flag gitu, semacam di flag untuk menandakan udah pernah ke situ. Expand the chosen node. Jadi kalau udah nyampe di
titik yang dan masih bisa di expand ya, dan dia akan di expandnya dan dimasukkannya ke dalam frontiernya, ke dalam semacam ruang lingkupnya gitu. Only if not in the frontier or export set. Jadi dia akan menambahkan kalau belum belum pernah ada di frontier aja. Kalau misalnya ditambahkan walaupun tetap ada ya jadi banyak lah, jadi bisa jadi endless loop gitu. Nah, jadi contohnya di sini inilah initial state-nya, dia masih ada di start. Jadi dia coba ke node yang belum pernah diekspornya, misalnya di sini. Di sini masih udah di add to frontier, terus kita expand lagi. Masih bisa dia menuju ke sini, dan ke sini. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil lagi dia eh, ke sini, dia di expand lagi, yang memungkinkan cuma ke sini. Jadi kita tarik ke sini, dan karena kemarin ada batasan dalam soalnya nggak boleh langsung tarik garis lurus langsung ke G-nya, jadi ini kita anggap udah selesai di node ini. Jadi kita balik lagi ke node yang lain, dia akan ekspor terus. Misalnya node yang ini dia akan ekspor ke sini, dia akan ekspor ke sini, dan dia akan tiap node yang belum diekspand dia akan mengekspandnya dan akan mengekspornya. Terus sampai misalnya temulah dia solusi menuju ke goalnya. Di sini kita akan coba membandingkan beberapa metode search. Jadi di sini saya ambil metode-metode search yang heuristik dikarenakan kita mengetahui sebelumnya ya, jarak-jaraknya antar node berapa dan antar node ke goal berapa, dan makanya lah digunakan metode, makanya kita membandingkan metode search yang heuristik. Jadi pertama kita coba gunakan greedy best first search. Di sini dia cuman hanya menggunakan jarak, dia hanya memilih uh, jarak antar node dan goal yang terdekat. Jadi misalnya dari poin S ini ada dua node, yang terdekat sama goal adalah ini, dia ke sini. Yang terdekat sama goal adalah ini, dia ke sini, ke sini, ke sini. Masalahnya di sini dia bisa aja nemukan jarak dari node satu ke node lain yang lebih dekat, tapi untuk langkah-langkah ke depannya itu lebih jauh, lebih nggak efisien. Dan bisa juga dia menemukan jalan buntu. Nah, jadi itulah kira-kira analisis metode greedy best first search dalam problem ini. Dia bisa dia secara umumnya bisa aja menemukan solusi yang walaupun kelihatannya dalam jangka pendek lebih dekat, tapi kalau secara keseluruhan bisa lebih jauh dan bisa menemukan jalan buntu. Kali ini kita akan coba menerapkan metode star search. Bedanya dengan greedy best first search, kalau greedy best first search cuma memilih node yang memiliki jarak ke goal yang terdekat, di sini dia juga menghitung kalau star search ini memilih pilihan yang dimana jaraknya terdekat sama node dan juga jarak dari node awal ke node tujuannya yang terdekat. Jadi misalnya di sini dia memilih di sini, dia di sini memilih ke sini, dan kalau misalnya di pilihannya ke sini karena ini yang terdekat ke node berikutnya, ini adalah node berikutnya yang terdekat sama goal. Kalau misalnya star search bisa jadi dia karena udah menambahkan nilai jarak antar node node awal yang node awal dan node tujuan, dan juga dia menambahkannya dengan nilai jarak node tujuan dengan goal, bisa jadi dia ke sini misalnya gitu. Ya, jadi bedanya dengan greedy, star ini bisa dibilang lebih efektif lah dalam memilih solusi yang terbaik, karena kalau misalnya greedy dia cuman sekedar melihat node yang terdekat itu yang langsung dihajarnya, node yang terdekat itu yang langsung dihajarnya, dan walaupun bisa jadi jarak secara keseluruhannya lebih jauh. Kalau star dia karena
menghitung juga jarak antar node dan juga menghitung jarak eh, jarak node dan dengan goal. Dia secara keseluruhan bisa menemukan langkah yang lebih dekat.